Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sekalian, jumpa lagi dengan Bu Guru di hari ini dengan pembelajaran tema alam semesta dengan subtema gejala alam. Subtema yang akan kita bahas kali ini adalah pelangi, gunung meletus, banjir, dan angin puyuh, angin tornado atau angin puting beliung. Mari anak-anakku sekalian, kita belajar tentang pelangi. Kita nyanyi bersama-sama yuk. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan? Pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Sudah nyanyi anak-anak? Semua sudah hafal ya? Sekarang mari kita bahas tentang pelangi. Pelangi adalah fenomena alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai warna sangat indah. Warnanya banyak sekali, berwarna-warni. Mejiku hibiniu, artinya merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Nah, anak-anak, pelangi ini dapat terlihatnya di siang hari ketika selesai turun hujan, ya. Nah, setelah turun hujan itu, matahari membiaskan sinarnya ke titik-titik air hujan sehingga berubah menjadi warna-warna yang sangat indah yang kita namakan sebagai pelangi. Selanjutnya, gunung meletus. Gunung meletus merupakan bencana alam yang disebabkan oleh aktifnya isi perut bumi yang berada di dalam sebuah gunung berapi. Isi perut bumi tersebut merupakan lempengan-lempengan yang saling berhimpitan. Lalu terjadilah tekanan, kemudian tekanan tersebut mendorong keluar ke permukaan perut bumi sehingga menimbulkan letusan gunung berapi melalui lubang-lubang kawah gunung berapi. Nah, lalu letusan tersebut akan menimbulkan bunyi yang sangat dahsyat dan bergemuruh. Dari gunung berapi tersebut akan keluar benda-benda berupa lahar, baik lahar dingin maupun lahar panas. Lalu akan keluar awan atau asap yang sangat tebal, yang hitam. Kemudian juga akan keluar gas. Nah anak-anak, bagaimana cara kita untuk menghindari bahaya dari gunung meletus tersebut? Untuk anak-anak yang berada di sekitar lereng gunung, kita akan mendapat peringatan dari pemerintah. Nah, ketika mendapat peringatan tersebut, kita harus secepatnya mengungsi yang agak jauh ke tempat yang aman supaya kita terhindar dari bencana benda-benda yang keluar dari gunung tersebut seperti lahar, asap yang tebal atau awan yang tebal yang hitam dan juga gas yang beracun. Anak-anakku sekalian, apakah anak-anak pernah melihat di TV tentang angin puting beliung, angin puyuh, atau angin tornado? Dahsyat sekali ya anak-anak ya, kita menjadi takut terbawa oleh angin tersebut. Nah, angin puting beliung, angin puyuh, atau angin tornado itu hampir sama, hanya memiliki nama yang berbeda di setiap daerah atau negara. Anak-anak, angin puting beliung ini merupakan angin yang sangat besar, yang sangat dahsyat, yang merupakan satu pusaran. Nah,
angin puting beliung ini biasanya lebih sering terjadi di siang hari atau di sore hari ketika orang-orang sedang berada di luar atau beraktivitas. Nah, angin puting beliung, angin puyuh atau angin tornado ini disebabkan oleh pola cuaca yang berubah. Pola cuaca ini disebut musim pancaroba. Apa itu musim pancaroba? Musim pancaroba adalah peralihan dari musim kemarau ke musim hujan, atau sebaliknya dari musim hujan ke musim kemarau. Nah, anak-anak, angin puting beliung, angin puyuh, dan angin tornado ini datangnya tiba-tiba. Jadi kita tidak bisa memperkirakannya. Bagaimana kalau angin itu datang tiba-tiba? Kita harus tahu caranya menghindari bahaya dari angin tersebut. Yang paling utama, kita harus mencari tempat yang aman. Kita tengkurap atau kita merunduk di tempat yang rendah. Misalnya di aliran air, selokan, ya, atau di jalan yang agak rendah. Hindari di bawah pohon. Jangan berlindung di bawah pohon, di bawah jembatan, atau di jembatan layang, karena itu akan sangat berbahaya bila pohon tersebut rubuh, jembatan layang atau jembatannya juga rubuh. Jadi kita cari tempat yang agak rendah, kita sembunyi, tiarap di sana. Anak-anakku sekalian, pelajaran yang terakhir kita akan membahas tentang banjir. Apakah anak-anak pernah melihat banjir? Atau pernah menonton tayangannya di TV? Sekarang ketika musim hujan, di TV banyak menyiarkan tentang banjir di daerah-daerah seperti di Jakarta atau di Bandung juga. Ya. Nah, anak-anak, kenapa bisa terjadi banjir? Banjir merupakan bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Nah, banjir ini dapat disebabkan oleh turunnya hujan yang sangat besar dan juga terus-menerus setiap hari. Pagi, siang, sore terus hujan sehingga menyebabkan air menjadi banyak dan tidak tertampung, dan itu bisa menyebabkan banjir. Nah, banjir juga bisa disebabkan oleh kesalahan kita, karena kita suka membuang sampah sembarangan, sehingga saluran-saluran air menjadi tersumbat. Sungai tersumbat, selokan tersumbat, gorong-gorong juga tersumbat. Akhirnya air akan naik ke jalan, terus bertambah besar dan menyebabkan banjir. Ayo anak-anak, supaya daerah kita tidak terkena banjir, marilah mulai dari sekarang kita belajar membuang sampah pada tempatnya. Orang-orang yang sudah dewasa, mama, papa, atau saudara-saudara sudah dewasa, olahlah sampahnya supaya bisa bermanfaat kembali. Misalnya dibuat pupuk anak-anak ya, atau sampah yang tidak bisa didaur ulang kita bakar. Nah, supaya nanti sampahnya menjadi hilang dan lingkungan kita jadi bersih. Lalu bagaimana kalau memang banjir itu tetap terjadi karena turun hujan yang begitu banyak? Tentu saja kita harus mengungsi anak-anak. Kita harus mencari tempat yang aman supaya kita tidak terkena banjir tersebut. Sebab banjir selain bisa menghanyutkan barang-barang, merendam rumah atau fasilitas umum, juga banjir ini bisa menyebabkan penyakit anak-anak. Penyakit kulit. Kita akan terserang penyakit di kulit, gatal-gatal, dan juga penyakit diare. Hindarilah tempat yang terkena banjir supaya kita aman dan terhindar dari penyakit-penyakit tersebut. Nah, anak-anakku sekalian, itulah materi pembelajaran yang kita pelajari pada hari ini. Anak-anak,
boleh nonton videonya bersama mama dan papa. Lalu nanti anak-anak belajar bersama ibu guru. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.